Pada saat ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari kita salam doa. Ya Bapa, kami ucap syukur karena pada hari Minggu ini Engkau telah menyertai kami. Engkau masih memberikan kami karunia sehingga kami dapat bersama-sama beribadah. Dan akhirnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti. Tolonglah hamba-Mu ini supaya hamba-Mu ini dapat menjelaskan dengan baik juga ya Bapa. Sehingga yang terjadi, nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan yang lain. Terima kasih. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam Yesus kami selalu berdoa. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sangat senang sekali. Karena mendapatkan waktu yang begitu indah untuk dapat menjelaskan sedikit sebagian dari firman Tuhan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang ada di rumah sekalian. Nah, langsung saja di sini mari kita lihat di dalam Alkitab kita di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang 11. Di situ berkata begini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata padanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, sampai di situ pembacaan kita. Saya memberikan judul tema khotbah saya pada hari ini, yaitu pejuang yang masih berjuang. Berbicara mengenai pejuang, pastinya pejuang ketika ia datang ke medan perang, ia nantinya akan menghadapi tantangan-tantangan yang datang silih berganti sampai pada akhir peperangan tersebut. Kegiatan seperti itu nampaknya sama dengan kita juga ketika kita hidup sebagai seorang percaya. Nantinya juga kita akan menghadapi tantangan-tantangan juga sampai pada akhir kesudahannya. Di dalam kehidupan Kristus juga, ketika ia hidup di dalam dunia ini, ia merasakan juga hal tersebut. Nah, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama dan yang kedua. Di situ berkata, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus." Kita dapat melihat di sini bahwa Yesus mengalami hal yang serupa. Coba perhatikan di kalimat, "Lalu laparlah Yesus." Ini sesuai dengan yang disampaikan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Di situ berkata bahwa dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa sebagai hamba, dan dia menjadi sama seperti manusia. Nah, ketika dia menjadi sama seperti manusia ini, dalam kondisi terlemahnya ini, iblis datang untuk mencobainya. Ada 3 kali cobaan iblis datang kepadanya. Yaitu yang pertama, batu. Iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Di situ berkata, "Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.' Tetapi Yesus menjawab,
Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini nampaknya terdengar wajar-wajar saja. Ketika Yesus berada di padang gurun, tanpa makanan, tanpa minuman, iblis datang dan mengatakan bahwa coba ubah batu itu menjadi roti. Sebenarnya jika kita lihat kembali perkataan iblis ini, ada satu hal yang bisa kita perhatikan. Bukan saja keilahian Yesus yang sedang diserang, tetapi ada kehendak Allah dan rencana Allah yang ingin dibelokkan. Iblis mau supaya Yesus mengubah batu itu menjadi roti. Iblis mau yang terjadi ialah kehendaknya dan bukan kehendak Allah. Seperti yang dikatakan di ayat yang terakhir, bahwa akan datang malaikat-malaikat melayani dia. Nah, makanya di sini kita dapat melihat bahwa Yesus menjawab perintah tersebut dengan menggunakan firman Tuhan juga yang terdapat di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini Yesus ingin menekankan bahwa firman dan kehendak Allah yang lebih utama daripada kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, coba kita lihat kembali dalam kehidupan kita. Apakah ini sudah sesuai dengan diri kita ketika kita menghidupi kehidupan kita sebagai seorang percaya ini? Hal ini nampaknya juga sesuai dengan yang dikatakan di dalam Matius juga, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, terkadang kita berpikir bahwa kehidupan kita ini harus yang terutama itu adalah kebutuhan kita dahulu. Tetapi itu nampaknya suatu hal yang salah tentunya. Harusnya kerajaan Allah dan kebenarannya itu merupakan hal yang terutama dalam kehidupan kita. Seharusnya kehendak Allah dan firman-Nya menjadi hal yang penting dalam kita menghidupinya. Coba kita telah kembali. Apakah jangan-jangan kebutuhan kita berada di atas segala-galanya? Atau jangan-jangan kehendak Allah dan kebenarannya itu menjadi prioritas kedua, ketiga, bahkan seterusnya. Nah, setelah iblis menyuruh Yesus dan gagal, ia mencoba lagi. Di cobaan yang kedua, ia menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Yesus berkata, kemudian firman Tuhan berkata, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di sini ada suatu hal yang menarik. Iblis mengikuti apa yang Yesus lakukan di cobaan yang pertama. Ia juga mengutip firman Tuhan yang ada, sebab ada tertulis. Nah, hal ini benar bahwa ketika iblis mengutip hal tersebut, memang seperti itu firman Tuhan yang dikatakan. Itu terdapat juga di dalam Mazmur 91 ayatnya yang 11 sampai yang ke-12. Silakan dicek sendiri. Nah, iblis di sini menunjuk firman Tuhan yang tepat, tetapi untuk tujuan yang salah. Keilahian Yesus ingin diragukan. Bayangkan saja jika Yesus melakukan apa yang disampaikan oleh iblis tersebut, berarti bahwa ada keraguan
sehingga perlunya pembuktian kepada iblis dan bahkan kepada dirinya sendiri. Makanya Yesus langsung menjawab bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, mengharapkan pembuktian di sini akan Allah melengsarkan iman kita dan tentunya perbuatan yang sangat-sangat salah. Coba kita telah ingat kembali, jangan-jangan kita sudah sampai kepada cobaan yang seperti itu, yang membuat kita berpikir bahwa kita perlu pembuktian lagi akan Allah kita. Kita perlu mujizat lagi kepada Allah supaya kita dapat percaya lagi lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, ketika gagal di percobaan pertama dan percobaan kedua, dia tidak menyerah sampai di situ saja. Masih ada percobaan yang ketiga. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Di situ berkata bahwa dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kebanggaannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, sampai di situ. Coba kita lihat bahwa di sini iblis ingin memberikan semua yang ada padanya kepada Yesus. Supaya apa? Nah, coba kita lihat di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Di ayatnya yang ke-6 dia berkata bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, lalu ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya, dan ayatnya yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, lalu berganti lagi bahwa itulah sebabnya Allah meninggikan dia, dan ayatnya yang 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dan bla 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 bla. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa iblis ingin memberikan jalan alternatif kepada Yesus dengan cara menyembah Dia sekali saja. Iblis mau supaya iblis mau sehingga Yesus bisa melewati yang di ayatnya yang ke-6, ke-7, dan ke-8 dalam Filipi tersebut. Ia mau memberikan jalan yang lebih mudah kepada Yesus, tapi jalan yang lebih mudah tanpa memikul salib. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa Yesus langsung menjawab dengan berkata, "Nyala iblis. Nyala iblis." Kata ini dipakai 2 kali. Yang pertama dikatakan kepada iblis ini, yang kedua dikatakan kepada Petrus, "Nyala iblis," ketika Petrus juga ingin menghentikan jalan salib Yesus. Nah, lalu makanya ditegaskan lagi bahwa sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini Yesus mau menegaskan bahwa jalan satu-satunya yang harus dia tempuh yaitu hanya melalui jalan penderitaan saja. Salib tidak bisa dialihkan lagi dalam kehidupannya. Meskipun kita tahu bersama bahwa jalan itu adalah jalan yang tersulit, tapi Yesus mau supaya ia harus melewati jalan yang sulit tersebut. Nah, jangan-jangan dengan kita mau mengambil jalan-jalan alternatif tanpa melalui penderitaan tersebut. Jangan-jangan ketika cobaan datang dan memberikan jalan kepada kita yang lebih mudah lagi, kita mau jatuh ke dalam hal-hal tersebut. Ketika hal itu terjadi, sesungguhnya kita telah sangat-sangat salah dan sangat-sangat jauh daripada kehendak Allah. Benaran. Coba renungkanlah kembali. Jangan-jangan kita sudah sampai kepada hal tersebut. Nah, setelah mencobai Yesus dan gagal,
akhirnya iblis pergi. Nah, mari kita pikir-pikir lagi, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai seorang percaya? Apakah kita benar-benar sudah menghadapi pencobaan tersebut dengan baik? Atau jangan-jangan kita masih sering menganggapnya itu sebagai hal wajar atau malah jatuh ke dalamnya? Jika kita hidup, tetap bertahanlah dalam iman kita. Tetap berpegang teguhlah pada iman kita sebagai seorang percaya. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita bimbang. Tetap berpegang teguhlah pada Allah, jangan yang lainnya. Dan pastinya ada yang akan kita dapat daripada Allah. Oke, sampai di situ renungan kita. Mari kita salam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami kembali supaya kami jangan sampai jatuh kepada pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas hal itu. Tolonglah berikan kami kekuatan supaya kami dapat menghadapinya. Berikan kami kepekaan supaya kami dapat menyadarinya. Dan tentunya supaya kami bisa tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam Yesus. Amin.